Shalom semua. Selamat pada BIT berkati Insan Persada. Ya, shalom. Ya, sebuah nama yang luar biasa. Saya dapat kehormatan untuk bertemu dengan saudara-saudara semuanya, para pemimpin. Bahkan acara ini, Servant Leadership, Tuhan kirimkan penulis bukunya bisa ikut bersama kita saat ini, yaitu Dr. Hari Nenobais. Dan nanti setelah saya selesai, sebelum acara diskusi, memberi kesaksian mengapa Dr. Hari Nenobais menulis buku yang luar biasa. Bahkan dari semua acara bedah buku yang saya ikuti, mereka berkata ini buku fenomenal di Indonesia. Sebuah buku yang betul-betul akan menjadi jawaban semua kehidupan. Baik, saya mulai dengan pertanyaan ini. Ya, bicara tentang pemimpin. Saya ulangi, bicara tentang pemimpin. Saya beri pertanyaan satu, tapi jawabannya ada dua. Ya, satu pertanyaan, tapi jawabannya dua. Jawaban yang pertama secara logika, ya. Lagi sekali, satu pertanyaan tentang pemimpin, tetapi dua jawaban. Jawaban yang pertama secara logika, dan kedua begini pertanyaannya. Yang perlu pemimpin itu manusia atau binatang? Ya, ini pertanyaan konyol mungkin, tapi ini penting. Saya ulangi lagi, yang perlu pemimpin itu binatang atau manusia? Nah, jawaban pertama secara logika. Secara logika, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Logika. Logika dulu. Ya, yang perlu pemimpin manusia atau binatang? Secara logika. Ya, secara logika binatang yang perlu pemimpin. Logikanya. Tapi faktanya, kenapa manusia yang perlu pemimpin? Maka itu sampai hari ini di dunia binatang tidak ada pemilu atau pilkada. Betul tidak? Tapi manusia ini perlu pemimpin. Jadi ternyata faktanya bukan binatang yang perlu pemimpin, tapi manusia. Saudara, maka itu Tuhan Yesus hadir sebagai satu-satunya pemimpin di dunia. Maafkan saya, bagi yang bukan murid Yesus jangan terganggu dengan kalimat saya minta maaf. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemimpin di dunia ini yang pernah ada konsep kepemimpinan yang unik. Dan tidak pernah teori kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada manusia pernah ditemukan di dalam konsep kepemimpinan siapapun juga teori-teori yang mereka temukan. Ada 3 konsep penting kepemimpinan Tuhan Yesus. 1, dia memimpin itu dengan memberi contoh, yaitu menyerahkan hidupnya, nyawanya. Itu jelas sekali. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang berani menyerahkan pendelegasiannya kepada orang-orang gagal dan orang-orang sederhana. Kalau saya tidak berkata tidak berpendidikan. Saya ulangi. Yang pertama, model kepemimpinan yang menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya kepada yang dipimpin. Nomor 2, Tuhan Yesus berani. Ya. Jadi ada 3 ciri utama kepemimpinan Tuhan Yesus yang dunia sangat rindukan. Ya, nomor 1, dialah satu-satunya pemimpin
yang memberikan nyawanya untuk yang dipimpin. Itu jelas, sejarah pun mencatatnya. Yang kedua, ini unik lagi. Tuhan Yesus berani menyerahkan pendelegasian tugas-tugasnya sebelum dia naik ke surga kepada orang-orang yang gagal, orang-orang sederhana, kalau saya nggak berkata yang kurang atau tidak berpendidikan. Ingat Kisah Rasul pasal 4 ayat 13, ketika lihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mereka mengenal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Aduh, jelek sekali. Tapi mereka tahu Petrus dan Yohanes adalah pengikut Yesus. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, nah ini dia. Secara jujur, rata-rata seorang pemimpin, wajar seorang pemimpin takut disaingi. Itu manusiawi. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah takut, karena dia berani mempercayakan kepemimpinan berikutnya kepada orang-orang sederhana, terpelajar, bahkan mereka orang-orang gagal. Saudara perhatikan di kitab Injil Markus pasal 16. Detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau naik ke surga. Setelah dia mendelegasikan tugas pelayanan dunia kepada 11 orang yang tercatat di Markus 16. Mereka tidak percaya. Waktu saya baca itu, saya bilang kalau Tuhan Yesus model saya akan berkata kepada Bapa di surga, Bapa, izinkan aku 3 tahun lagi mengajari orang-orang ini. Bayangkan saudara, detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka masih tidak percaya. Itu Injil Markus pasal 16. Tapi dia tetap berangkat dan mempercayakan Roh Kudus untuk memimpin, mengajar mereka. Nah, inilah model kepemimpinan yang luar biasa, karena dia mempercayai murid-muridnya. Saudara, maka itu ketika dunia membutuhkan pemimpin, mari saudara dan saya yang terpanggil dan terpilih sebagai pemimpin, kita meneladani hidup Tuhan Yesus. Saya akan baca ayat yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 21. Begini firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Satu-satunya pemimpin hebat tidak pernah meninggalkan buku ini, buku itu. Satu-satunya warisan Tuhan Yesus adalah teladannya yang tercatat di 4 Injil. Legacy yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bukan buku karangannya, bukan ini, tapi teladannya. Maka itu Petrus dengan tegas menulis. Sebab untuk itulah karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ini warisannya. Ini yang ditinggalkan kepada kita. Lalu kalimat terakhir ayat 21, supaya saudara dan saya ulangi, supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya.
Jadi gampang sekali kalau begitu melakukan, meneruskan kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus di dunia ternyata sangat gampang, sangat mudah. Itu ikuti jejaknya. Follow his footsteps. Cuma itu saja yang Tuhan minta. Maka Injil ini harus kita hidupi. Nah, untuk meringkasnya dari 4 Injil ini, ya para pemimpin perhatikan. Untuk meringkasnya dari 4 Injil ini, ternyata ada di 3 pasal saja. Yaitu Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Saya ulangi, untuk melihat jejak teladan Tuhan Yesus hanya ada di 3 pasal. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kalau semua hidup para pemimpin dikuasai oleh 3 pasal itu saja, hidup ini luar biasa, saudara. Maaf, bahkan kalau dalam hidup istri dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7, tidak akan ada pertengkaran di dalam keluarga. Maka kalau dalam pernikahan tidak ada pertengkaran, tidak akan ada perceraian. Tidak akan ada. Saudara, Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu dahsyat sekali. Kalau semua kehidupan menggenapi Matius 5, Matius 6, Matius 7, luar biasa. Izinkan saya memberi kesaksian ini. Saudara, baca biografi Mahatma Gandhi, tokoh dunia dari India. Ternyata dalam biografi Mahatma Gandhi sempat ada tulisan bahwa dia mengagumi khotbah Tuhan Yesus di Matius 5, 6, dan 7. Saya kaget waktu baca bukunya, biografinya Mahatma Gandhi. Oh ya, dia berkata, sayang, kamu percaya Tuhanmu Yesus, tapi kamu tidak mengikuti ajarannya. Maka itu dia kecewa dengan gereja. Karena orang Kristen di India waktu itu hanya arogan, merasa dirinya superior karena orang Eropa. Mahatma Gandhi kecewa. Kalau semua orang di dunia mengikuti khotbah di bukit, sabda bahagia, wow, dunia pasti jadi seperti surga. Maka itu, kalau ada kepemimpinan yang didemo oleh yang dipimpin, berarti pemimpin itu tidak menghidupi teladan Tuhan Yesus. Maka itu saya ulangi lagi, izinkan hidup saudara dan hidup dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Kalau hidup kita dikuasai dengan 3 pasal ini, betul-betul manusia yang ada di sekitar kita, pemimpin yang berhati hamba, kalau dia memimpin, yang dirasakan oleh semua orang yang dipimpin adalah suasana surga. Suasana nyaman, suasana kekeluargaan, suasana keharmonisan, suasana keceriaan, bukan ketegangan. Mari semua kita yang tergabung di berkat Insan Persada ini
dan semua kita dari beberapa kelompok yang ikut hari ini pelajaran servant leadership ini. Begitu saudara dan saya dikuasai oleh Matius 5:7, maka kemanapun kita pergi, suasana surga itu pasti ikut, yaitu suasana kasih, suasana damai sejahtera, suasana ketenangan, suasana kekeluargaan, suasana keharmonisan, suasana keindahan. Aduh, luar biasa saudara. Ini yang Tuhan cari sebagai teman sekerjanya untuk meneladani, untuk menyontoh bagaimana hidup Tuhan Yesus. Oke, semua kita tahu pasti ada firman yang unik ya, Markus 10. Maka itu mari kita perhatikan ya, konsep ini ayat yang ke-43. Markus 10 43 sampai 45. Inilah servant leadership. Demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Maka itu ada kata servant leadership. Nah, nanti saya minta Dr. Hari Nenobais menjelaskan siapa penemu teori servant leadership ini. Ternyata ditemukan oleh 2 orang dan diambil dari konsep hidup Tuhan Yesus. Saya ulangi Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah pelayanmu. Pelayan, leader, as a servant. Wow, ini luar biasa. Ayat 44. Di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba, doulos, untuk semuanya. Nah, ayat 45 ini yang saya katakan di bagian awal tadi, ada 3 ciri utama kepemimpinan Tuhan Yesus. Yang nomor 1 ada di ayat 45. Ya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan saudara-saudara, ini luar biasa. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, di Instagram saya ada yang mengikuti salah satu motivator terhebat di Indonesia, Bapak Paulus Winarto. Orang Sorong dari Papua, sekarang tinggal di Bandung. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, saudara perhatikan. Dan sebagai pemimpin, saya kembali ke Markus 10 ayat 45. Sebagai pemimpin dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan buat banyak orang, menyerahkan nyawa, memberikan hidup ini. Inilah pemimpin yang berharga. Paulus meringkas menjadi 7 hal. Ya, saya ulangi, Paulus meringkas menjadi 7 hal saja konsep servant leadership. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 10. Sederhana sekali, tapi ini powerful, sangat hebat kalau kita lakukan dalam hidup kita. Ya, 2 Timotius 3 ayat 10 terbagi dalam 7 hal.
harus berani dicontoh dalam 7 hal ini. 1. Tetapi engkau Timotius telah mengikuti satu ajaranku. Wah, luar biasa. 2. Cara hidupku. 3. Pendirianku. 4. Imanku. 5. Kesabaranku. 6. Kasihku. 7. Ketekunanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk yang kita pimpin bisa mengikuti 7 hal yang ada di hidup Tuhan Yesus, dan itu ditemukan dan dimiliki oleh Paulus. Saya ulangi, untuk yang kita pimpin, satu-satunya cara, maka pemimpin harus bisa dilihat selama 24 jam. Artinya oleh yang dipimpin bagaimana hidupnya. Maka itu saudara, jauh sejak saya belum menikah, saya membiasakan diri untuk semua orang yang saya pimpin, bergantian boleh tinggal dengan saya. Bahkan kalau saya pergi, istri saya tidak ikut, maka saya membiasakan diri untuk tidur rame-rame di satu ruangan dengan semua orang yang saya pimpin, yang saya ajak. Untuk mereka melihat cara hidup saya. Bagaimana saya gosok gigi, bagaimana saya melipat pakaian, bagaimana saya merapikan tempat tidur. Semuanya mereka lihat. Dan saya nggak takut. Itu pola hidup Tuhan Yesus. Maka itu selama 3,5 tahun kurang lebih, tidak ada satu hari pun Tuhan Yesus liburan, cuti, nggak ada. 3,5 tahun tiap hari dia diikuti murid-muridnya tiap hari. Makannya sama. Di Facebook saya ada yang bergabung. Nah, ini mantan dari agama lain. Dia seorang driver, sopir. Di Facebook saya gabung. Nah, saya juga tidak tahu kalau gara-gara itu dia itu terima Tuhan Yesus. Nah, satu hari saya dipinjami mobil teman saya untuk pelayanan ke satu kota di Jawa Timur. Nah, karena dia drivernya, otomatis ikut mobil, karena dia yang bawa, saya nggak bisa setir mobil. Nah, sampai di kota itu saya diundang, kebetulan istri saya tidak ikut, maka dia ikut. Nah, yang saya kaget setelah berapa waktu. Nah, karena kamarnya besar, nggak ada orang lain, waktu itu anak saya nggak ada yang ikut juga. Ya udah, saya ajak dia tidur sekamar dengan saya. Nggak merasa risih, tapi dia yang kaget. Karena dia bilang biasanya sopir nggak akan tidur sekamar dengan. Nah, itulah hamba. Saya nggak merasa risih, saya satu kamar dengan dia. Saudara, ternyata dari kejadian itu dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang saya layani. Karena dia mikir, kalau yang hambanya aja kayak begini, apalagi bosnya. Dia mikir begitu. Puji Tuhan, Ana dan Segar kamu ada di Facebook. Ini contoh konkret. Maka itu jangan membedakan, saudara. Jangan. Jadi 7 ciri kepemimpinan Tuhan Yesus ini hanya bisa dilihat bukan waktu kita khotbah,
bukan waktu kita melayani. 7 hal yang ada dalam model kepemimpinan Tuhan Yesus. Kalau kita para pemimpin mau dicontoh, dilihat oleh orang-orang yang kita pimpin tanpa merasa risih. Izinkan saya pada semua saudara yang belum kenal saya, karena ini tema servant leadership ini luar biasa. Saudara, begitu radikalnya saya mempraktekkan Matius 5, 6, dan 7. Sampai orang yang menipu saya tetap kasih sama dengan yang lain. Maka itu banyak orang kaget. Saudara, kami suami istri, kalau tidak ada di rumah, kami pergi. Gini cuma cerita ya. Kamar kami dan almari kami tidak pernah kami kunci. Kalau kami pergi, itu siapa saja boleh lihat. Karena kami ingin jadi pemimpin yang bisa diteladani oleh mereka. Bisa berbulan-bulan kami pergi. Di rumah selalu ada orang, nggak cuma kami. Yang berikut, saya terbuka, keuangan saya semuanya tahu. Semua yang saya pimpin punya hak untuk ngecek saldo saya ada berapa. ATM saya, kartu ATM saya tidak takut untuk menyerahkan kepada anak-anak atau orang yang saya pimpin untuk ngecek. Maka itu PIN tahu, PIN ya, personal identity number-nya mereka tahu, karena itu tanggal lahir tahun saya, jadi mereka tahu. Dan sering saya nitipkan untuk orang-orang itu ngecek, atau kalau saya sibuk, saya minta tolong kamu cek ke ATM, ambil, kirim ke situ sekian. Nah, ternyata itu bagi banyak orang merasa heran, kok berani nitipkan. Nah, ini loh masalahnya saudara. Ya. Satu-satunya penyebab mengapa seorang berani menitipkan ATM-nya dengan PIN kepada siapa saja, karena ATM-nya sering, karena saldo, karena rekeningnya, tabungannya, account number-nya sering gak ada isinya. Maka itu gak takut untuk nyerahkan. Jangan tersinggung, saya bicarain. Itu cara saya hidup. Maka itu, ini ada komentar dari Facebook. Banyak orang bisa bicara tentang Yesus, tapi belum tentu bisa menghadirkan Yesus lewat hidupnya. Mantap. Betul. Dalam prinsip kepemimpinan yang saya hidupi dan saya ajarkan, tolong dicatat kalimat ini. Saya selalu berkata kepada orang yang saya pimpin, begini, kalau ada orang tanya tentang Yesus kita, ya pasti ada. Saya ingin tahu, Yesus Anda itu seperti apa? Yesus itu bagaimana? Ya, sejenis itulah pertanyaannya. Saya ingin saudara menjawab begini. Dan itu saya ajarkan lewat hidup saya kepada orang-orang yang saya pimpin. Begini jawabannya. Kalau ada orang yang tanya, saya ingin tahu Yesus Anda itu seperti apa? Yesus itu bagaimana? Tolong catat jawabannya. Saudara dan saya harus berani berkata, kalau saudara ingin tahu Yesus, lihat saya. Dalam nama Yesus, saudara harus berani menjawab. Kalau ada orang tanya, Yesus itu seperti apa? Katakan, lihat saya. Bukan untuk sombong, tapi ini fakta. Maka itu saudara, ini konsep penting dalam kepemimpinan Tuhan Yesus. Dan dunia menginginkan pemimpin yang seperti ini. Pemimpin yang gak jaim, gak jaga image.
Pemimpin yang nggak pura-pura, terbuka. Maka itu saya ulangi lagi. Seorang pemimpin jangan takut. Kalau yang kita pimpin ingin nginap di rumah kita berhari-hari, silakan. Supaya mereka bisa melihat bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menggunakan keuangan, dan semuanya harus dihidupi lewat hidup kita ini. Maka itu penting sekali kita menikmati hidup yang seperti ini. Oh, hasilnya nanti akan luar biasa. Jadi dunia menantikan ini. Yang Tuhan Yesus ingin dikenal kepada dunia. Di dalam Yohanes pasal 1, Tuhan Yesus ditulis begini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Ada sebuah kebenaran yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 14. Atau saya baca ayat 2 dulu. Yohanes 1 ayat 2. Ditulis begini. Yaitu firman, yaitu Tuhan Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya. Nah, ini menarik. Bersama-sama dengan Tuhan berarti suatu saat Tuhan Yesus atau firman itu tidak bersama-sama lagi dengan Tuhannya. Nah, ini pertanyaannya, lalu kemana? Kalau pada mulanya bersama, ternyata suatu saat nanti tidak lagi, lalu kemana? Jawabannya ada di ayat 14. Yohanes 1. Begini jawabannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudara, jelas sekali. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayo kita lihat. Kita manusia toh. Berarti firman itu jadi saudara dan jadi saya. Saya ulangi. Berarti firman itu jadi saudara dan jadi saya. Inilah model pelayanan Tuhan Yesus yang bisa dicontoh. Saya ulangi lagi. Inilah model kepemimpinan pelayan yang bisa dicontoh ketika dia atau ketika dia sedang tidak bertugas sebagai pemimpin. Saya ulangi kalimat ini. Servant leadership adalah model kepemimpinan yang bisa dilihat, bisa dicontoh, bisa diteladani, bisa diikuti ketika pemimpin itu sedang tidak bertugas sebagai pemimpin. Berarti dalam segala sudut segi kehidupan saudara dan saya sebagai pemimpin harus bisa dicontoh dan termasuk makan. Maaf ini ya, ini cuma kesaksian saja, bersyukur. Dari tahun 70-an Tuhan sudah memilih saya jadi pemimpin. Saudara kalau kenal orang-orang yang saya pernah pimpin tahun 70-an waktu mereka masih SMP, masih remaja, mereka ingat saya punya kalimat. Jadi kalau saya membuat camp-camp remaja, pemuda, acara-acara, selalu saya ajarkan kalimat ini. Ucapkan, saya bilang, membuang sampah tidak pada tempatnya itu berdosa. Itu saya tegaskan. Membuang sampah tidak pada tempat itu berdosa. Kenapa saya pakai itu? Lukas 16 ayat 10, 11, 12. Lagi sekali Lukas 16, 10, 11, 12. Hal-hal kecil
perhatikan. Ini yang kita harus ajar. Contoh, orang-orang yang saya pimpin belajar, tidak boleh menyisakan satu butir nasi saja di piring makannya. Oh, saya marah kalau ada satu saja nasi tercecer. Saya kalau acara-acara ada pesta makan, saya selalu ngambil mikrofon dulu. Saya bilang, tidak boleh ada yang membuang makanan. Nah, itu saya ajarkan begini. Mata, mulut, perut. Itu mata melihat enak, belum tentu mulut rasa enak. Maka itu saya bilang, ambil secukupnya dulu, rasakan. Nanti kalau cocok, ambil lagi. Kalau tidak, ya nggak usah. Oke, ini ada tulisan lagi bagus, saya mau baca. Sebagian besar pemimpin usaha di masa pandemi ini sekarang harus menyontoh pribadi Yesus. Berani memberikan hidup atau nyawa untuk pekerja-pekerjanya. Pasang badan, usaha bangkit lagi. Setuju? Ayo para pemimpin, jangan mendepositukan tabungan kita. Ayo bagi. Nah, itu contoh. Ya, ke hal-hal kecil. Memperhatikan. Air itu nggak bisa dibuat artifisialnya. Air itu tak ternilai. Saya marah pada orang-orang kaya kalau nginep di hotel. Tiap hari ganti handuk, ganti spray. Lalu ada yang tersinggung berkata, saya kan bayar. Nah, itu kalimat saya paling nggak suka. Mentang-mentang duitmu banyak. Kamu nggak tahu itu merusak alam. Hanya untuk nyuci. Sabun, deterjen itu nggak bagus untuk lingkungan. Jadi ini cara saya hidup. Dan orang-orang tahu. Yang saya pimpin mereka tahu karakter saya dalam memimpin. Wah, itu luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Maka itu saudara, ayo teladan hidup Yesus itu kita pakai dalam hidup kita. Supaya dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, bagian terakhir ya, supaya nanti Pak Ari Nino Bais punya kesempatan untuk sharing. Kenapa dia nulis buku Servant Leadership? Ternyata di dalam teori yang ditulis oleh dua penulis hebat di dunia ini menemukan prinsip atau teori servant leadership. Yang saya paling kagum, ternyata ada kasih agape. Nah, saya waktu itu diskusi dengan anak saya ini, Dr. Neno Bais ini. Loh, jadi kasih agape, the agape love, itu bukan karena dari Alkitab. Ternyata tidak. Itu diakui oleh dunia. Saudara, dunia mencari ini. Nah, saya akan akhiri dengan kasih agape. Saya kaget. Saya pikir itu dari Alkitab. Enggak, dunia mengakui kasih agape. Nah, saya akan akhiri dengan kasih ini. Ini yang dunia perlukan. Yaitu pemimpin yang mengampuni. Ya, saya baca ayatnya 1 Korintus 6. Ya, jadi firman itu telah jadi manusia dan itulah kita manusianya. Yohanes 1 ayat 14. Nah, sekarang kita lihat ini pemimpin ya yang berhati hamba. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Inilah kasih agape itu. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. 1. Kamu telah dikuduskan. 2. Kamu telah dibenarkan. 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Yang mengerti bahasa Yunani akan tahu bahasa Yunani, tapi saya belajar dari beberapa teman saya yang mengerti bahasa Yunani. Saudara,
kasih agape adalah kasih yang membenarkan. Apa itu bahasa aslinya membenarkan? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dianggap tidak pernah berbuat salah. Wow, ini luar biasa. Dunia membutuhkan pemimpin yang berhati Yesus, yaitu berhati hamba. Semua anak buah yang terpimpin oleh, kalau anak buah itu salah, dipulihkan, diangkat lagi, dan pemimpin berhati hamba pasti membenarkan, dianggap tidak pernah bersalah. Saya kaget, itu pemimpin berhati hamba kasih agape. Saudara tolong perhatikan. Dan teori ini dilakukan 100% oleh Tuhan Yesus dengan Petrus. Saudara nanti lihat ya. Nah, jadi saudara yang tahu bahasa Yunani, buka 1 Korintus 6 ayat 11. Dibenarkan, enggak cuma disucikan, enggak hanya dikuduskan, tapi dibenarkan. Itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Luar biasa. Dianggap nggak pernah berbuat salah. Walaupun sudah pernah salah. Mari kita bongkar hidup Petrus. Selama ini Kristen menganggap Petrus hanya menyangkal 3 kali. Tidak. Saya temukan Petrus kali. Saya buktikan. 3 kali di halaman rumah imam besar Kayafas. Keempat kali waktu Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit, dia balik ke kota memberitahukan saudara-saudaranya. Petrus tidak percaya. Ini penyangkalan keempat. Penyangkalan kelima, akhirnya Maria ibu Yesus bersama murid-murid perempuan yang lain lari ke kubur. Betul sudah gak ada. Maria ibu Yesus balik memberitahukan yang lain. Petrus tidak percaya. Yang kelima. Yang keenam, 2 murid lagi kecewa Yesus mati. Mereka pulang kampung ke Emmaus. Masih ingat Lukas 24, jalanan Yesus nimbrung, tapi mereka nggak kenal. Begitu mereka tiba di rumah, Tuhan Yesus mau lanjut, tapi ditahan oleh mereka. Saya kalau ingat kisah ini, saya langsung ingat lagu him klasik. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Nah, itu lagu diambil dari 24. Jangan pergi dulu, ayo mampir. Begitu Tuhan Yesus pecahkan roti, mata mereka terbuka. Guru, mereka balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan, saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Petrus percaya, menyangkal, itu ke-6 kali. Ke-7 kali klimaks. Dia kembali menangkap ikan. Yohanes 21. Dan jahatnya Petrus, dia kembali ke hidup lama. Kok ngajak yang lain? Yohanes diajak, Yakobus diajak, Andreas diajak kembali nangkap ikan. Maafkan saya, yang diajak kok mau juga ya. Saudara, ini luar biasa. Hari itu 7 kali Petrus menyangkal. Fatal. Tapi di Yohanes 21 juga, untuk pertama kali Simon berjumpa Yesus setelah kebangkitan. Juga Tuhan Yesus untuk pertama kali murid bandel
setelah disangkal 7 kali, didinai 7 kali. Saudara masih ingat perkataan pertama? Aduh, ini mengharukan sekali. Ini mengharukan. Mari jujur. Kalau Tuhan Yesus seorang pemimpin yang tidak punya hati hamba, bertemu murid yang model Petrus. Saudara pernah sadar? Markus menulis. 3 penulis Injil tidak menulis tulisan ini. Markus saja yang menulis. Petrus sumpah kepada gadis kecil yang menegur Petrus. Loh, kan kamu juga pengikutnya orang itu. Logatmu sama. Lalu Petrus berkata, sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Wih, pakai sumpah. Tidak ada murid selain Petrus yang mengalami semua mujizat yang Tuhan Yesus buat. Mertua sakit, sembuh, Petrus. Jalan di atas air. Jadi kalau Tuhan Yesus melihat Petrus, satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat, termasuk telinga Malkus. Masih ingat ya, di Getsemani, telinga Malkus yang kepotong. Petrus yang mengalami. Saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus model manusia seperti saya, habis Petrus ini. Ketemu pertama kali di pagi itu, paling enggak saya akan linting lengan baju saya ini. Saya akan bereskan. Kenapa kamu nyangkal aku? Oh maaf, untung Tuhan Yesus bukan saya. Oke, kita belajar. Saudara lihat, begitu dia bertemu Petrus, langsung menyiapkan sarapan. Gila, orang Jakarta bilang, gila ini. Petrus siapkan sarapan pagi itu. Setelah sarapan, Tuhan Yesus menanyakan Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Jawaban pertanyaan Tuhan Yesus memukul dalam hati Petrus. Petrus jawab dengan malu. Ini tugasnya Tuhan Yesus kepada Petrus. Gembalakan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Para pemimpin, jangan bilang anak bisa salah. Sombong betul kalau seorang pemimpin hanya berkata anak buahku bisa salah. Berarti saudara dan saya nggak bisa salah. Aduh, jahat sekali. Karena kita pun bisa salah, maka itu kalau anak buah kita salah, lakukan kasih agape. Seperti Tuhan Yesus kepada Petrus. Enggak di training lagi, enggak di upgrade lagi, tapi langsung diberi jabatan manajer. Saudara tahu enggak arti kata beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku? Itu posisinya Tuhan Yesus sendiri. Ini luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus berani mempercayakan jabatan tertinggi di pelayanannya di dunia kepada orang gagal model Petrus. Maka itu saudara, dunia memerlukan kepemimpinan yang seperti ini. Inilah kasih agape. Luar biasa. Saya akan baca ayat terakhir. Apa itu kasih agape? 2 Korintus 5 ayat yang ke-19.
Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Tuhan telah mendamaikan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia, Yahweh Tuhan, the Prince of Peace, telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Para pemimpin, kita bisa salah, tetap manusia. Bukan cuma anak buah kita bisa salah. Nah, inilah kasih agape. Kalau Papa di surga mendamaikan kita para penjahat dan bajingan ini dengan kematian Tuhan Yesus, tanpa, ini penting, tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Wih, ini dahsyat. Ini artinya kita diampuni tanpa pernah dianggap berbuat salah. Waduh, saudara, ini kasih yang luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus bisa menerima Petrus kembali setelah menyangkal 7 kali. Karena Tuhan Yesus menerima Petrus tidak memperhitungkan kesalahan yang dulu. Maka itu kalau ada pemimpin di antara kita, kita berkata begini, saya mengampuni, tapi saya ingin dia ingat tahun 2017 bulan Januari dia buat begini, tahun 2018 bulan April dia buat begitu. Nah, itu melanggar 2 Korintus 5 ayat 19. Kasih agape tidak seperti itu. Menganggap dirinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Terima kasih Tuhan Yesus, ada contoh atau model kepemimpinan yang luar biasa. Kalimat terakhir, saya tidak ingin ada yang berkata begini. Nah, itu kan Tuhan Yesus, saya kan saya. Awas, kalau masih berani bicara seperti itu, berarti saudara belum membiarkan dirimu dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7. Saya yakinkan sekali lagi, kalau saudara hidup dikuasai Matius 5, Matius 6, Matius 7, maka saudara akan jadi orang seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya.